segar ya. Senang banget nih jamaah, kita berdua kembali hadir menemani jamaah dalam sebuah program kesayangan kita semua. Dimana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Ini kayaknya kompak ya, dua majelis taklim bajunya. Mana yang mana? Hitam-hitam, beda kerudungnya doang. Iya. Ini disegerin sama yang bunga-bunga. Ini kalau semuanya hitam-hitam semua ntar jadi kayak mau nyelawat. Iya ya, bener ziarah ntar ya. Ziarah, iya. Sapa dulu dong, dari mana aja majelis taklimnya iya, nih? tapi En belum kenal, boleh lihat contekannya enggak? En udah apa? Belum. Nih. Udah kasih tau biar En yang nyapa deh nih. Oh, iya. Ayo, Nyontek En. dulu ya. Ini cucunya Mama Dede, Bu. Iya, namanya En. Assalamualaikum ibu-ibu. Jadi kan si Ipe mau kawin, yang biasa sama Mama juga. Udah kawin. Udah, lagi bulan madu. Lagi bulan madu, ke bulan-bulan di Bekasi, Bu. Ke Mars, Pluto gitu ya. Nah, sementara Mama punya cucu nih, bisa nih kayaknya nih nemenin bedu nih. Akhirnya datanglah En, ini Bu cucunya Mama. Iya, dari kampung. Dari Ciamis, Bu. Bau kan amis kan, Bu? Ikan kali. Yaudah, En sapa dulu ya. Sapa deh, En. En mau tahu dong dari Majelis Taklim Al-Hikmah Parompong Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Tadi dari pada Rempong ya. Oh, repot dong ya. Oke, pada Rempong Kabupaten Bandung. Parompong. Parompong salah juga. Salah kan. Selanjutnya. Nah, dari Majelis Taklim Raudatul Janah Cilebut Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilebut. Tahu nggak Cilebut? Bogor situ temanku ada yang tinggalnya di Cilebut. Iya, Cilebut. Dari Cilebut, Ciledug, Cilukba. Jauh. Jauh ya? Jauh, Pak Cilebut. Iya. Cilebut. Selanjutnya, Nah, yang bunga-bunga yang paling seger kayaknya nih. kalau bunga-bunga udah jelas pasti dari Mekarsari nih, Bu ya. Oh iya bener ya. Wah, ini Majelis Taklim Ar-Rahmah Perumnas 3 Bekasi Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, yang pakai batik lorek-lorek nih dari mana? Tanya lu dong. Oh, dari mana kalau yang ini? Dari sini. Oh, dari sini. Dari sana. Nggak ada yang jelas ya. Ngomong-ngomong nih, Mas Bro lagi Ngomong-ngomong dari tadi apa kita nggak ngomong? Iya, salah. Bicara-bicara. Bicara-bicara. Iya kan, bener ya. Bicara-bicara. Lagi sebel nih. Sebel ya? Iya. Kenapa? Kesel banget deh. Kesel. Nih ya, kan baru 3 hari ya di Jakarta ya. Oh, kirain mau 3 hari lahiran. Langsung segede ya? ini. Iya, En baru 3 hari di Jakarta ya. Terus kemarin tuh temen En kan janji katanya mau ngajakin En keliling Jakarta. Mau ajak En lihat Monas. En kan belum pernah lihat Monas. Kalau En mau lihat Monas, tunggu aja nanti ada pegawai negeri DKI Jakarta lewat. Lihat tuh seragamnya tuh, ada Monas tuh di situ. Iya, terus En udah mau lihat, katanya mau ajak lihat ke En lihat ke Taman Mini gitu kan. En mah udah nungguin 3 jam, 4 jam, En udah cakep-cakep, udah alis udah dilempeng-lempengin, bibir udah dimerah-merahin. Ini kayaknya bukan En, ini Po Alpa nih kayaknya nih. Alis dilempeng-lempengin. Iya kan, nggak datang-datang. Berarti temen En tuh dia hanya memberikan janji-janji saja. Harapan-harapan aja kepada En tanpa direalisasikan harapan janji-janjinya. PHP dong. Jangan-jangan temennya En ini pejabat nih. Hah? Oh, suka PHP soalnya. Iya, biasa memberikan janji-janji tapi susah memberikan realisasi. Oh, dia lagi kampanye kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh En, aya naon ieu teh? Mah? Waduh udah man. Alhamdulillah. Ih Agus. Keren batiknya euy. Iya. Mau?
Ya udah nanti kita mintain. Ya. Cucunya lagi ada masalah tuh, Ma. Iya, Gunawan? Nek. Dijanjin sama orang. Cerita deh. Iya kan, En kan baru 3 hari ya, Nek, di Jakarta ya, Nek. Terus? Kan Nenek sibuk nih, jalan pergi terus, kasih ceramah di luar, di mana-mana. Nah, teman En tuh janji mau ngajakin En keliling Jakarta, Nek. En kan mau lihat Monas. Iya. Terus dia nggak datang-datang, Nek. Ditungguin. harus ngerti, dan Mas semalamnya dari Bandung setengah 12 baru Iya, makanya En nggak minta anterin Nenek. Siapa yang ngajakin? Temen En, dia kuliah di sini, Nek. Apa katanya? Katanya, iya En, nanti diajakin jalan-jalan lihat Monas. En belum pernah kan lihat Monas? Belum. Nanti Memang kita naik. janji. Iya. Cuman janji. Tuh, kan. Itu namanya PHP. PHP, Pemberi harapan palsu. bermasalah dalam Islam tuh. Sebetulnya maaf, bukan bermasalah, sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Pakai sangat. Sangat tuh. Yang namanya PHP itu istilah anak-anak zaman now. Dari zaman dahulu kala, banyak orang yang PHP. Siapa yang pertama di alam dunia membuat PHP? Setan. No. Agus sampai nengok. Ayo nengok siapa, ayo. Untung saya nunduk kan Ayo. lewat atas ya dia. Lewat. Iya. Jadi, PHP. jadi dalam sejarah dunia ini, siapa sih yang pertama PHP-in orang? Yaitu Syaitan. Sono deh. Tak kena. Itu yang ngumpet. Iya benar-benar. Masya Allah. Anda coba lihat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan juga malaikat. Allah ciptakan setan iblis. Allah ciptakan manusia. Ketika Allah suruh para malaikat sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia sombong, dia takabur. Dia merasa dirinya lebih hebat. Allah nanya, kenapa nggak sujud, Lis? Kata iblis, ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan olehmu ya Allah dari api. Adam cuma jadi tanah, jadi aku lebih baik. Nah, terus apa yang terjadi? Allah ajarkan Nabi Adam ilmu pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam semua ilmu pengetahuan, nama-nama di sekelilingnya yang masuk dengan ilham kepada otak Nabi Adam. Allah bilang, hei malaikat, sebutkan nama semuanya. Dia nggak tahu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, nggak tahu ya Allah, kecuali yang Engkau ajarkan. Masya Allah. Suruh sujud, tidak mau. Iblis marah. Kata Allah, kamu termasuk makhluk yang sesat. Karena tidak mau sujud dengan Adam. Nah, ini awal. Rasa dendam, rasa dengki, ketidaksukaan. Kenapa suruh sujud dengan Adam? Kita lebih baik daripada dia. Dia cari-cari peluang bagaimana cara balas dendam kepada Adam. Masya Allah. Ternyata kata Allah, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata fakula minha rogodan haitsu syi'tuma fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, Hawa, diam-diam di surga. Semua nikmati makanan, minuman, pakaian, cuma satu, jangan dekati pohon itu. Kalau kamu mendekati jadi orang zolim, ini dipakai alat sama iblis untuk meng-PHP-in Adam dengan Hawa. Coba Anda lihat surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil huldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, mau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau mengambil dan memakan buahnya, engkau mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. PHP bukan? PHP. Kata Allah, kalau ngedeketinya jauh dari orang dolim, sama iblis dibilangin, kalau engkau makan buahnya, mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Nabi Adam rakus ternyata. Siti Hawa serakah. Pengen semuanya diambil. Ingin mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Mereka ikutin tuh godaan iblis. Di PHP-in. Ternyata begitu mereka memakan buahnya. Semua yang nempel di tubuhnya, pakaiannya jatuh. Telanjang mereka. Auratnya kelihatan. Mereka ngambil daun-daun di surga. Menutupi auratnya. Apa yang terjadi?
Karena tadi PHP cuman janji palsu doang. Adam dengan Hawa, Anda lihat Al-Baqarah 36. Fa'azallahuma syaitan fahrajahuma mimma kanafi. Lalu dua-duanya Adam dengan Hawa diturunkan di surganya Allah yang mereka nikmati selama ini. Turun ke dalam dunia yang selalu ada permusuhan, ada pertikaian, ada saing menyaingi di situ di dunia ini. Ini dia asal muasal PHP di alam dunia, yaitu PHP-nya setan kepada Adam dengan Hawa. Maaf. Artinya PHP bukan baru sekarang, dari zaman baheula. Pertama Allah ciptakan manusia, sudah ada yang namanya PHP. Sekarang PHP itu selalu dibilangin kayak tadi. Cucu saya EN, diajakin temannya, kita ke Monas yuk, padahal mah enggak. Dia udah ngarep-ngarep. Kebanyakan dalam tanda kutip saat ini PHP itu bagi laki-laki perempuan. Misalnya mereka berpacaran. Kata cowoknya, apakah engkau mencintaiku? Betul, aku mencintaimu. Sangat, banget, beneran nih. Kalau benar engkau mencintaiku, berikan segalanya kepadaku. Aku akan menikahimu. Kalau si cewek tadi gak kuat iman, diberikan semuanya. Padahal cuma PHP doang. Udah dicicipin, dinikahin apa dibuang? Dibuang. Jadilah perempuan punya harga diri. Orang yang beriman, namanya dia orang lain kalau belum ada pernikahan, belum ada ijab kabul, dia masih haram buat kita. Makanya pacaran dalam Islam dilarang. Termasuk punten, banyak yang tertipu. Disiapkan lahan sekian hektar, harganya sekian. Buat kebun anu, hasilnya sekian, sekian, sekian. Udah bayar, kebunnya di mana? Pokoknya di mana? PHP bukan? PHP. Ada panduk gede. Ada perumahan baru, tanahnya 100 meter. Rumahnya 65 meter misalnya saja. Masya Allah, ini luar biasa strategis. Dari tol sekian menit. Oh, jauh dari banjir. Begitu dibeli sama orang-orang. Kerendam sampai atap. Bebas banjir katanya Maya. Bebas banjir. PHP bukan? PHP. Banyak. Jamaah saya, makanya saya apal banget. Itu banyak. Jangan disebutin tempatnya. Iya, jangan. Di Bekasi. Ya. Ini Bang ada orang Purwas 3 nggak enak Bang. Bekasi, Nek, di Bekasi. sini. Bekasi. Saya ada orang Bekasi. Ada orang Bekasi, saya orang Bekasi Ntar juga, Bang. tersinggung. Saya orang Bekasi, makanya nih rumah Jadi saya dekat. makanya mama takut kamu nggak enak. Iya. Jangan disebutin. Iya, iya. Cuman di sono di Bekasi. Iya, Bu. Jadi Daerah Duren Mungkin Jaya rumah saya, Bu. bebas banjir, banjirnya bebas datang gitu Iya, kali, Nek. bebas kapan boleh aja. jadi. Saya nggak bercanda. Itu jamaah saya udah girang. Kan dari Depok karena emaknya meninggal, Iya. bapaknya meninggal, rumah itu dibagi anak-anaknya. Dapatlah mereka warisan, nyari-nyari perumahan, buat DP rumah dari warisan dapat. Katanya iklannya begini, Promonya nih. promonya tanah 100 meter, bangunan 65 meter, Oke. bebas banjir. Itu jaminan. Jaminan. Ternyata mereka pindah setahun, kerendam sampai atap. Ini kayak orang kalau lebaran, Iya, Pak. kan jualan sarung. Jualan sarung. Dijamin tidak luntur. Tidak luntur. Dijamin tidak luntur. Ternyata dibalik, luntur tidak dijamin. PHP bukan? PHP. Jadi maaf, sekali lagi, PHP bukan baru sekarang. Dari pertama Zaman kali. baheula sudah ada. Tapi kita tidak boleh menjadi orang yang PHP karena deodo es asa. Dosa. Baik, sekali lagi jangan PHP karena PHP itu dosa dan PHP adalah yang pertama kali melakukan PHP adalah iblis ketika menggoda Nabi Adam alaihissalam ya Maya pada saat untuk menggoda makan buah kuldi. Nanti kamu bakal abadi ternyata di PHP Nanti doang. kamu dapat kerajaan yang Kerajaan. tidak akan pernah sirna. Nah, di PHP doang. Jadi kata si iblis, kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu? Biar kamu tidak menjadi malaikat. Biar kamu tidak abadi di dalam surga. Di PHP-in. di PHP-in ya Bu. Jadi kalau kita yang terkena PHP, turunan Adam. Iya benar. Adam aja bapak moyang kita dikelecehin. Oh, Oh benar. iya. Tahu nggak dikelecehin? Dikibulin. Dikibulin. Jangan sampai nih Ibu, saya nggak akan ngibulin Ibu karena setelah ini insya Allah kita akan kembali lagi ya. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede.
Ya kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Oke. Mau nanya. Iya. Naon. Udah kata mama kelihatan. aja. Iya. Nek, mau tanya nih kalau kan tadi Nek bilang kita nggak boleh PHP-in Ya. orang. Kalau misalnya gini Nek posisinya, ada sebuah keluarga gitu. Ya. Suami Satu istri, keluarga. Satu keluarga. Bukan Suami istri. sebuah. Sebuah Iya, yang benar-benar ya. Lu yang benar kalau ngomong. Ayo, Iya, Ada rasain tuh. ada satu Satu keluarga. keluarga. Wah, suami istri nih. Hmm. Suami istri nih pengantin baru. Kayak IP juga Dia nih. kepingin sekali anak pertamanya itu laki-laki misalnya Nek. Terus dia ke dokter karena katanya dokter ini bisa bikin program nih supaya anak Ya. itu laki-laki. Dokternya tuh bilang nanya ke dokternya, bisa dok, bisa bu, bisa pak gitu. Apakah itu termasuk PHP Nek? Tidak. Pasangan suami istri aja yang salah. Percaya sama Allah, bukan sama dokter. Oh. Anda lihat dalam Al-Quran. Di dalam surat As-Surah 49:30. Akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang kau kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki dan perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan seseorang mandul. Percaya sama Allah, minta yang terbaik. Dokter juga manusia. Punya tanggung jawab. Iya, punya kesalahan. Bisa salah ya Nek ya? Iyalah. Tapi namanya itu kan semua Perkiraan. 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 Nah, kayak Perkiraan boleh, sekali lagi. Namanya manusia wajib usaha maksimal sesuai kemampuan, diiringi doa. Hasil usaha hak prerogatif Allah. Jangan Anda percaya dengan dokter, tapi percaya kepada Allah. Ini jalan yang aku tempuh. Apapun yang diberikan, itu kehendak Allah. Begitu seharusnya. Tapi dokternya tuh bilang bisa pak. Kemarin pasien saya aja berhasil gitu. Salah. Dokternya salah juga. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Allah mengizinkan. Kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun di depan mata kayak menjadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Surat naon? Ayat sabaraha. Bah, Naon? jadi kita sebagai orang tua demi melihat anak kita nggak merengek, kita kan nggak tega ngeliat anak kita merengek supaya anak kita diem nggak ngerengek, akhirnya kita mengiyakan. Padahal sesungguhnya kita nggak ada niat untuk memenuhi kepermintaannya. Misalkan ya kan, Pak beliin motor, Pak beliin ini, Pak beliin itu gitu kan, beliin motor. Iya, dah tak Bapak beliin. Maaf. Tetapi ternyata memang niatnya memang tidak pengen beliin karena demi melindungi anaknya supaya tidak ugal-ugalan naik motor. Artinya mengajarkan anak bohong. Untuk kebaikan. Harusnya jujur, enggak. Kebaikan bukan kebaikan, itu pembohongan. Nempel di otak anak, artinya kalau ayah membolehkan ngomong bohong, saya pun boleh ngomong bohong. Kalau anak Anda suatu saat bohong, ayah ajak main bohong, terima nggak digituin anak? Enggak, Ma. Makanya pakai ini. Jujur apa adanya, jangan. Ayah duitnya buat keperluan yang lain. Usia kamu masih SMP, nggak layak pakai motor. Yang penting sekarang belajar. Bersyukur dengan motor yang sudah ada. Temen kamu mah boro-boro, motor juga nggak punya. Jangan PHP kayak tadi, itu salah. Lebih baik Lebih bicara baik apa adanya. jujur apa adanya kita ngomong. Iya, kadang orang tua suka nggak tega kan ya. Banyak yang terjadi, iya. Padahal sebenarnya dia tidak ingin membelikan. Lah itu yang salah. Itu yang salah. Akhirnya kalau orang tuanya mau ngebeliin apa-apa, lah ayah tukang bohong, kagak percaya. Hilang kepercayaan anak kepada orang tua. Mau nggak digituin anak? Nggak mau dong. Sebelum itu terjadi, biasakan jangan ngebohong. Oh, iya. Nek, kalau ada kita nggak bermaksud PHP gitu, Nek. Tapi misalnya? Misalnya gini, kan ada beberapa pekerjaan yang mengharuskan 3S ya, Nek. Senyum, salam, sapa gitu. Misalnya ada pelanggan yang setiap hari datang. Kan mau nggak mau kita pasti memberikan senyum, salam selamat pagi Pak, gitu kan, disapa gitu. Tapi orang tersebut karena tiap hari datang terus dia kayak mungkin GR, menyangkanya ini PHP nih gitu. Pikirnya kita ada maksud tertentu senyumin dia, senyum gitu, ini. Apakah orang yang tidak sengaja atau mungkin tidak bermaksud untuk PHP itu berdosa, Nek? Tidak. Kewajiban kita harus ramah.
Bahkan Rasul bersabda, wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu untuk orang lain sedekah. Kalau ada orang lain yang berpendapat bahwa dia itu senang banget sama saya, itu salah. Karena semua yang berlebihan orang tidak suka. Kalau ada orang ngobrol sekali-kali, wajar nggak? Wajar. Kalau setiap saat ngomong aja pusing, kita juga punya hak untuk diam. Betul. Benar. Mama tuh kadang-kadang misalnya mau pergi ceramah kemana minta orang jemput. Yang jemputnya bewel, kecebrak mulu. Udah pengen jitak aja gue. Sebel tahu. Kita kan capek ya. Iya, benar. Harusnya dia ngerti, diem kenapa? Diam. Itu. Jadi Iya, tidak bisa berlebihan, biasa aja. Biasa. Kita tahu siapa yang dihadapin. Emang lu nggak ada kerjaan kecebrak pengen ngomong? Ada batasnya. Iya, iya. Bukan kita berarti ngasih PHP, enggak. Kita pun tahu batas. Kapan waktu ngomong, kapan waktu diem. Maaf, saya yakin saya nggak berdosa. Rasul mengatakan diri kita punya hak untuk ketentuan siapa. Kita harus bagaimana kita. Kalau ngomong mulu puyeng kan kita. Betul. Gitu. Betul. Nah, nih janji. PHP kan sebenarnya kan janji yang tidak ditepati kan ya Pak ya? Betul. Ketika ingin sebelum menikah nih sang calon istri Ya. bilang ke calon suaminya, demi dinikahkan, ya deh kamu nggak apa-apa nikahin aku, kamu nikahin aku. Pokoknya ntar kalau kamu nikahin aku, kamu boleh nikah lagi. Setelah menikah, terjadi pernikahan, pas suaminya mau menikah lagi, istrinya bilang, ceraiin dulu aku, baru nikah lagi. Nah, mama punya jamaah. Apa yang kamu ceritakan hampir mirip. Ah, Saya ambil contoh. Ini nyata. Dia seorang perempuan, maaf usianya sudah hampir 50. Dia belum juga menikah. Dulu ada teman sekerjanya, teman kantornya yang anak si dia ngelamar. Dia tolak. Ternyata sudah hampir 50, belum ada juga menikah. Rupanya dia untuk membuat... Yakin. Bukan. Untuk membuat posisi dia di masyarakat. Bahwa saya punya suami, akhirnya dia bilang, udah deh nikahin saya. Tapi kata si lelakinya, karena kondisi ekonomi dia tidak naik-naik. Untuk status sosial di masyarakat ya Pak ya? Nah, tapi suaminya karena emang dia, maaf dalam tanda kutip, gajinya nggak begitu besar. Tapi terus terang ya, saya mau menikah dengan kamu. Tapi saya tidak bisa membiayai kehidupan kamu. Karena saya anak udah pada kuliah nih, lagi banyak butuh biaya. Saya nih nggak bisa ngasih nafkah tiap hari. Kata si perempuan tadi, nggak apa-apa. Yang penting saya punya status sebagai istri. Iya. Karena banyak orang-orang mencibir saya. Udah ngomong begitu. Dia ngomong pun ke saya, namanya saya gurunya. Bener nih, kamu yakin? Nggak dikasih nafkah, mau? Mau saya mah. Yang penting orang tidak mencibir. Nggak apa-apa, biarin status saya. Pendek cerita, nikahlah dia. Benar-benar suaminya emang hidupnya cuma segitu. Anaknya 4 lagi pada SMA dan kuliah yang 3 orang. Nggak sanggup membiayai istri yang barunya ini. Apa yang terjadi? Ternyata diperalat oleh anak-anak suaminya. Minta motor ke istri yang kedua. Minta duit ke istri yang kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Ngadu lagi ke mama. Kesel banget gue. Akhirnya dia nuntut sama suaminya. Minta biaya buat kehidupan dia. Karena dia sebagai istri kok nggak ada biaya dari suami. Tapi Tidak merasakan biaya dari suami. Bahkan anaknya nyusahin dia. Nah, ini pun termasuk PHP. Makanya kita berpikir sebelum kita melangkah, mau nggak benar-benar kita kalau sudah jadi istri tidak dibiayain? Iya kan? Iya. Ada lagi ini. Nih, yang Bedu katakan tadi. Ini orang saking cintanya sama tuh laki-laki, padahal dia tahu udah punya si istri, udah punya anak. Biarin deh, kata suaminya, biar istri gue nggak tahu, mau nggak siang doang. Kata perempuan tadi, maksudnya nggak diinepin lo, kayak orang nggak ngerti lo jadi lelaki kayak orang bodoh lo. Iya ngerti mah, siang doang tuh artinya ya. Malam nggak diinepin, siang doang, pulang kantor sedikit, Tapi sih asal mampir. sedikit asal Ngerti kan mampir. maksudnya? Ngerti bang, ngerti. Lu jangan suka kayak orang nggak ngerti lu. Ngerti. Tapi baru denger aja kejadian ini makanya baru sampai Nah, itu. ini nyata. Iya makanya. Ternyata bener suaminya, mampir sedikit, maghrib pulang dah tuh. Berapa hari mampir sedikit, Isa mampir pulang. Dia cerita tuh si cewek tadi, sebel deh mah. Ini laki apaan gua nggak pernah diinepin siang doang. Saya bilang lu kan dari awal juga maunya begitu. Iya kan sekali-kali pengen dipelukin lah malam hari. Nah, jadi sekali lagi jangan kita ngomong sembarangan diaminkan oleh malaikat. Itu kayak orang munafik.
Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Al-Baqarah 14. Ada orang yang mengatakan, kalau bertemu dengan orang beriman, saya orang beriman loh. Bertemu dengan setan-setan mereka, saya bersama dengan kalian. Ini ma'akum, sama dengan kalian. Cuman tadi kenapa mengatakan beriman? Buat ngelabuin mereka. Nah, artinya orang yang PHP sama dengan orang munafik. Tukang kibul, tukang bohong, ngelabuin orang, tukang nipu. Coba kayak orang koruptor, kan PHP-in orang. PHP mah. PHP orang, di setan PHP-in. Ambil, jadi orang kaya. Ambil, jadi orang hebat. Begitu dia ngerampok duit rakyat sekian miliar, masuk ke penjara, sakit, meninggal dunia. Dibawa nggak miliaran? Enggak. Di PHP-in setan. Makanya syukuri apa yang ada. Itu harusnya. Iya. Udah jangan panjang-panjang. Iya. Baik jamaah, terima kasih. Iya. Buat jamaah nih yang ada di studio. Sekali lagi bro ingetin, nanti bertanya sama mama ya tentang PHP. Pernah nggak dikasih harapan palsu atau jangan-jangan ibu ternyata pernah memberi harapan palsu kepada suami ibu? Ya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk bertanya ke Mama Dede. Ya. Tapi sebelumnya, En mau tes semangatnya dulu Iya. nih. Bu, galau Bu? Nah, nggak usah galau Bu, karena setiap kesulitan akan selalu ada kemudahan. Iya, amin. Jadi ibu nggak usah khawatir. Aduh, kayaknya lagi sulit banget lagi galau nih. Pasti ada kemudahan bu. Nah, kemudahan inilah ibu harus manfaatin untuk nanya ke Mama Dede langsung, ya. Silakan, Ada ayo. yang mau bertanya? Siapa duluan? Nah, Ya. boleh. Ibu yang 1, merah 2, dulu. 3. Kita mulai dari yang Merah? Ya, maaf yang merah dulu bu. Merah dulu aja. Yang merah dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nunik dari Majelis Taklim Raudul Jannah, Cilebut, Bogor. Galau mah. Ada apa Bu? Saya kan bisnis mah. Udah gitu sama teman bisnisnya. Dia tuh ngejanjiin saya ngejalanin bisnisnya, terus kasih untungan adalah katanya gitu. Ternyata dia nggak bisa mah, malah nggak ada penyelesaiannya. Itu Yang gimana usaha mah? Anda yang kerja. Iya. Teman Anda ngasih modal. Iya. Oke. Terus dia nggak bisa ternyata Nggak bisa apa? ngejalaninnya, bisnisnya. malah rugi. Akhirnya kan Oh terbalik. Anda yang punya duit, ya orang lain yang punya tenaga. nggak, kita sama-sama modalnya join. Oke. Tapi ternyata dia nggak bisa ngejalaninnya karena dia yang bilang mau jalanin gitu kan. Ternyata rugi mah. Dia bilang ya udah nanti saya beresin deh gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Oke. Gimana tuh mah? Di dalam ilmu fikih Ya. ada yang disebut dengan syarikat kerja. Yang disebut syarikat kerja, misalnya ada suatu usaha dirundingkan. Saya modal sekian, yang kerja siapa? Semenjak awal kita harus ada perjanjian. Kalau punya keuntungan 50-50 misalnya. Karena saya punya modal, dia punya modal, yang kerja dia misalnya 70-30% misalnya. Nah ini harus ada hitam di atas putih. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 82. Artinya kita wajib ada hitam di atas putih. Ada penulis, ada sekretaris, ada saksi, 2 orang laki-laki balik berakal. Perjanjian semenjak awal jelas. Kalau seandainya orang yang bekerja tadi, maaf, namanya usaha, tidak selalu untung. Jangan Anda berharap untung. Pasti suatu saat ada rugi. Ini dunia berfluktuasi. Ketika ada kerugian, semua orang yang pegang saham wajib menerima kerugian dan menanggung kerugian. Tidak bisa hanya yang bekerja doang. Karena dia bekerja juga pasti gigih. Tapi kalau ada kerugian, kita ikut menanggung ruginya. Jelas Bu?
Nggak bisa itu ngotot. Kembalikan semua modal saya. Nggak bisa. Namanya usaha pada zaman sekarang. Banyak toko yang pada hancur. Oke, Bu? Makasih mah penjelasannya. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal dengan catatan bisnis itu memang benar-benar dijalankan ya Mah ya. Betul. Kalau memang ternyata join venture sama-sama nanam saham, dia janji oke saya jalan bisnisnya tapi nggak dijalanin, cuma Makanya dari awal harus kuat perjanjian, Betul. berkualitas kan di orang, bener nggak, suka bohong nggak, Ada kompetensinya, itu dia dari betul. awal perjanjiannya harus kuat. gitu ya. Jadi buat pelajaran Bu ya, kalau memang ada teman yang mau janji jalan bisnisnya, dia mampu nggak, berkompetensi nggak, berkualitas nggak kata Mama tadi. Betul. Jangan Oke. karena temen percaya-percaya aja gitu ya. Dengar biar kalian juga ngerti. Yang namanya usaha di alam dunia, dalam Al-Baqarah 158, kalian tahu yang namanya Siti Hajar Sa'i? Saya Sopa gagal, bangkit. Marwah gagal, bangkit. Artinya usaha kita minimal kegagalan 7 kali. Oke? Contoh di Quran. Quran nggak pernah bohong. Nggak ada orang usaha langsung berhasil. Jangan harap. Karena pasti ada kegagalan suatu saat. Dunia. Iya. Oke, makanya Bu, habisin jatah gagal Ibu, tinggal yang ada 7 nanti kali. jatah suksesnya. Jadi udah berapa kali Bu gagalnya? Baru sekali ya. Kegagalan adalah keberhasilan yang Tertunda. Oke, untuk itu pertanyaan selanjutnya kita nggak tunda-tunda lagi deh. Langsung pertanyaan berikutnya. Mana duluan? koneng. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ika dari Majelis Taklim Al-Hikmah Parongpong, Bandung Barat. Parongpong. Wih, bajunya muni herang pisan. Kuricak kulinong. Kerlap-kerlip. Enggak, Mah. Ada apa, Parongpong? Saya mau nanya, Mah, bagaimana sikap kita kepada orang yang suka PHP? Kalau kita tahu dia PHP, jangan percaya omongan dia. Kalau dia minta join usaha, tolak. Sorry ya, gua nggak ada duit, udah selesai. Jangan digede-gedein. Akhirnya kita jadi orang pendendam. Jangan, ini takdir dari Allah, musibah. Makanya kita ambil pelajaran, besok jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat pelajaran ini sering terjadi pada ibu-ibu yang tidak mengerti bisnis ketika dapat tawaran tentang investasi. Yang Nah, dipikirin untung mulu. Untung. Nggak pernah mikirin rugi. Ini Iya. salahnya GR. Yang penting untung. Dia nggak tahu dunia gitu loh, muter. Sering terjadi mah, akhirnya kena penipuan. Jadi investasi ini ternyata bodong. Misalkan dia kasih ini 10 juta, pokoknya sebulannya 10%. Ya 10%-nya sebulan sejuta. Jalan 2 bulan, 3 bulan memang dapat Iya, mah. duit itu yang Ternyata- dikembaliin ke Nah, mereka. itu. Besok duitnya habis, Habis. begitu, Cek. Akhirnya kabur deh tuh orang dengan bawa nasabah banyak, uang nasabah banyak. Padahal kita cuma dapat 3 bulan, itu juga duit kita juga. Iya. Nah, ya pelajaran Bu ya, kalau ada penawaran-penawaran yang hanya Jangan. untung aja ditawarin, itu pasti perlu dicurigakan. Memang zaman sekarang banyak banget orang-orang yang suka memberikan harapan-harapan palsu. Biasanya nih, anaknya mau masuk SMA negeri nggak? SMP negeri nggak? betul. Mau masuk pegawai negeri nggak? Mau jadi dokter nggak? Itu banyak banget itu mah, yang memberikan harapan-harapan kayak gitu tuh mah. Tapi maaf. Kamu gara-gara ngomong sekolah. Sekarang juga kata saya, Pak, maaf. Banyak sekolah yang salah ngambil duit orang. Misalnya, jangan marah nih sekolahan. Saya melihat orang sekeliling saya itu, misalnya, dari sekarang daftar. Iya. Ternyata dia ada sekolah yang lain. Kan takut kan diterima di sini. Udah daftar 15 juta misalnya. Daftar ke tempat lain, diterima tempat lain. Ini angus. Haram hukumnya. Itu duit orang. Haram duit orang. Maaf, banyak sekolah yang seperti itu. Jangan marah. Saya hanya menyampaikan hukum sebagai guru ngaji. Iya, ingat tuh. Jadi supaya anak tuh, takutnya tuh nggak terima. Udah, daftar dulu. deh. Iya. Tapi begitu Takut nggak dapat bangku. anaknya diterima, anaknya diterima, Duitnya hilang. mau ngambil nggak boleh ya Pak? Iya. Duitnya dianggap angus. Iya. Tuh haram. Haram duit orang. Duit orang. La ta'kulur riba. Iya. Itu sama dengan riba. Riba. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Al-Baqarah 188. Jangan makan harta orang lain dengan batil. Sekarang baru daftar. Sudah duduk nggak di sekolah ini? Belum. Udah ngambil seragam belum? Belum. Udah diajarin belum? Belum. Apa duitnya hilang? Iya benar. Maaf, saya hanya menyampaikan ayat. Silahkan Anda lihat
Al-Baqarah 188. Dosa besar Anda ngambil hak orang lain. Tapi itu katanya kalau sekolah itu bilangnya itu biaya pendaftaran, Nek. Pendaftaran berapa banyak sih? Masa Harusnya nggak 15 sampai juta? 15 juta ya? Nggak sampai. Banyak. Taruh deh 1 juta. Paling uang formulir lah 1 juta lah Mama ya. Uang Iya, formulir. makanya. Jangan semuanya lah diambil kalau mau ngambil. Iya. Iya. Dosa besar itu. Dosa besar, pasti ya. nggak barokah tuh sekolah. Nggak barokah, Duit ya. orang. Jangan sampai. Sekian banyak coba yang daftar. Ya, mudah-mudahan Pasti nih mereka sakit hati. Iya. Mending kalau kayak dia duitnya banyak. Kalau duitnya Kalau banyak, orang susah, boleh minjem. kumpulin Boleh dikit-dikit. minjem, iya benar. Dosa besar Anda. Ya udah, ini buat jamaah nih yang menjadi panitia pendaftaran sekolah, tolong jangan kayak gitu ya. Iya. Kalau Jangan misalkan mintain ada yang kayak uang. Maaf, kalau panitia mah nggak tahu apa-apa. Yang punya yayasan, Oh. tuh pengurus-pengurus tolong berunding dong. Sekolah- Silakan Anda lihat Al-Quran. Iya, disampaikan Bu ya, apa yang Mama sampaikan kepada pemilik yayasan, pemilik sekolah bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam Al-Quran. Haram hukumnya Haram orang. hukumnya. Kecuali misalnya, kalau buat uang administrasi 1 juta lah cukup dan gede-gede. Iya. Iya. Jangan diambil semuanya lah. Yang penting adalah ketika mengurus administrasi itulah yang dijadikan sebagai pengganti urusan administrasi itu ya Pak ya. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Alhamdulillah Bu, kita sekarang sudah sampai di segmen terakhir nih. Mau bahas tentang PHP. Pemberi harapan Palsu. Iya. Nah, Ibu udah ngerti belum apa yang tadi Mama Dede sampaikan? Insya Allah. Nah, kalau untuk lebih mengerti lagi, untuk lebih paham lagi, Mama akan mengulang lagi ya. Apa yang tadi Mama sampaikan dari awal sampai akhir. Dalam sebuah kesimpulan nih, biar kita lebih paham lagi tentang PHP. Dan nanti juga Mama akan tutup langsung dengan doa. Ya, begitu Mama kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. PHP itu sebetulnya bukan baru sekarang. Tapi dulu namanya bukan PHP. Nah, dulu namanya dia orang munafik. Yang pertama sekali melakukan ini adalah setan iblis. Ketika dia merasa kesal, dia suruh sujud kepada Adam, dia marah. Lalu Allah mengatakan, kamu ini makhluk yang tersesat. Di situ dia nggak terima. Kenapa harus sujud dengan Adam? Padahal saya lebih baik diciptakan daripada api, sementara Adam cuma dari tanah. Nah, kebencian, kedengkian ini, dia berusaha bagaimana caranya balas dendam kepada Adam. Oh, karena dia tahu Allah bilang sama Adam, silahkan tinggal di surga. Nikmati apa yang di surga. Cuman 1 pohon doang yang jangan kau dekati, jadi orang zolim kata Allah. Di sini ada peluang buat menghancurkan Adam dengan Hawa, buat balas dendam kepada Adam dengan Hawa. Diiming-imingi deh. Kalau engkau memakan buahnya, maka engkau akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Kenapa engkau dilarang dekat dengan pohon ini? Karena Allah tidak berkehendak kalau engkau jadi seorang malaikat. Karena Allah tidak berkehendak kalau engkau abadi dalam surga, maka engkau dilarang dekat-dekat. Ternyata di PHP-in oleh setan iblis, Adam dengan Hawa tergiur. Mereka ngambil buah huldi, mereka pemakannya. Tapi apa yang terjadi? Fa'zallahuma syaitan farajahuma mimma kana fi. Al-Baqarah 36. Mereka digelincirkan oleh setan. Mereka turun dari surganya Allah, turun ke muka bumi. Di mana di situ ribut persaudaraan. Mereka harus mencari sendiri apa yang mereka inginkan dan seterusnya. Ini PHP yang pertama dilakukan oleh setan iblis. Sampai detik ini betapa banyak orang yang PHP. Makanya jangan percaya dengan omongan orang. Lihat dulu siapa yang berbicara. Pernah bohong enggak? Pernah nipu orang enggak? Maaf. Orang yang PHP, yang tukang tipu, tukang bohong, itu biasanya pakaiannya perlente. Menarik. Bicaranya sangat manis. Orang suka dengan dia. Senyumnya sangat menawan. Ternyata hatinya busuk. Ingin menghancurkan kita. Ingin ngambil keuntungan dari kita. Makanya hati-hati. Selalu mulai dengan basmalah. Akhiri dengan hamdalah. Niatkan libtigo imardotillah. Kalau ketemu orang-orang seperti ini, Anda baca ta'uz, insya Allah mudah-mudahan terhindar dari PHP orang-orang jahat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin.
hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu, walakas syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tanamkan iman dan takwa dalam dada kami, ya Allah. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, kekuatan agar kami terhindar dari godaan setan yang terkutuk, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari orang yang PHP, ya Allah. Jauhkan kami dari orang-orang yang munafik, ya Allah. Berikan isyarat kepada kami kalau ada orang niat berbuat jahat kepada kami, ya Allah. Lindungi kami, ya Allah, dari orang-orang jahat. Lindungi kami dari setan yang terkutuk, ya Allah. Tunjukin kami jalanmu yang benar. Kami bermohon kepadamu, ya Allah, karena hanya Engkau yang memiliki kekuatan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pada pagi hari ini semakin membuat kita jelas tentang apa itu PHP, pemberi harapan palsu. Mudah-mudahan nih kita semua tidak termasuk orang-orang yang suka memberikan harapan-harapan palsu, ya, harapan-harapan yang tidak mampu kita wujudkan, janji-janji yang tidak mampu kita tepati, agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang munafik, ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, dan Mama terima kasih buat ilmu ya, Maya, dan buat Nen. Kesini terus aja, nemenin nenek kesini. Ya jangan, nanti kan Kevin balik ya. Sok, ini mah terserah. Ada bebek masih di ngangon di kampung. Maunya EN gimana? Terima kasih ya, ada Bawi ya. Semakin glowing aja nih batiknya nih. Keren batiknya. Keren ya, Maya? Kayaknya batiknya sama orangnya kerenan batiknya. Iya. Oke, Jawa. Rumah Mama Dede yang ada di rumah, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Dan kami ingatkan buat Anda yang ingin berkunjung ke sini atau bertamu ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi nih informasi yang ada di bawah ini nih. Tuh ada tuh tulisannya tuh ya. Atau juga bisa follow di akun Instagramnya di @rumahmamadede_tv1. Ingat, untuk datang ke sini, berkunjung ke sini, nggak dipungut bayaran, gratis. Dapat snack, dapat konsumsi lagi ya. Datang ke sini. Ibu udah dapat konsumsi, Bu? Udah? Enak, Bu? Alhamdulillah. Kalau bawa oleh-oleh, salah. Karena sekali lagi, terima kasih ya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam program kesayangan kita semua. Tentu di mana lagi kalau bukan di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.